Pertemuan 6 Sistem Informasi Akuntansi. Kecurangan. Empat jenis ancaman SIA yang dihadapi perusahaan dirangkum dalam tabel 51. Ini tabelnya. Ancamannya bencana alam dan politik. Contohnya kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, badai salju, hujan beku, perang dan serangan teroris. Jadi ini untuk yang politik terkait dengan perang dan serangan teroris. Kesalahan perangkat lunak dan malfungsi peralatan. Kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, kesalahan atau bug perangkat lunak, sistem operasi macet, pemadaman listrik dan fluktuasi, kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Perbuatan yang tidak disengaja. Kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang kurang terlatih atau tidak diawasi. Kesalahan atau kelalaian yang tidak bersalah, data yang hilang, salah rusak atau salah tempat, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak dapat menangani tugas yang dimaksud. Yang terakhir, tindakan yang disengaja, kejahatan komputer, sabotase, penyajian yang salah, penggunaan yang salah, atau pengungkapan data yang tidak sah, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, penipuan komputer terkait dengan serangan, rekayasa sosial, malware, dan lain-lain. Pengenalan kecurangan. Penipuan adalah mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas orang lain. Secara hukum, suatu tindakan adalah penipuan yang pasti ada, yaitu pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Yang kedua, faktor material, yaitu sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. 3. Niat untuk menipu. Keempat, ketergantungan yang dapat dibenarkan, yaitu orang yang tersebut bergantung pada representasi yang salah untuk mengambil tindakan. Yang kelima, cedera atau kerugian yang diderita oleh korban. Association of Certificate Fraud Examiner atau kita sebut dengan ACFE, ini adalah asosiasi terkait dengan kecurangan. Penipuan komprehensif mempelajari dan merilis temuan dalam report to the National of Occupation Fraud and Abuse. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang berpengetahuan luas dengan akses, keterampilan, dan sumber daya. Karena karyawan memahami setiap perusahaan dan kelemahannya, mereka lebih mampu melakukan dan menyembunyikan penipuan. Jadi kebanyakan pelaku penipuan atau kecurangan ini adalah orang dalam itu sendiri. Korupsi adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang berkuasa dan sering melibatkan tindakan yang tidak sah, tidak bermoral, atau tidak sesuai dengan standar etika. Ada banyak jenis korupsi, contohnya termasuk penyuapan dan persekongkolan tender. Jadi kalau misalnya di dalam pemerintahan, kadang pemerintah kan melakukan tender untuk suatu proyek. Nah, di sana bisa terjadi persekongkolan tender antara si penyelenggara dan si pemenang tender. Nah, kalau penyuapan di sini terkait dengan kebanyakan itu perizinan. Contohnya, ketika perusahaan ingin mendirikan sebuah perkebunan sawit, sedangkan hutan yang digunakan adalah hutan lindung. Dengan berbagai upaya dari tingkat bupati, gubernur, sampai dengan tingkat DPR, diupayakan untuk dapat membuka hutan lindung tersebut menjadi hutan produksi. Yang mana di sana terjadi penyuapan atau yang disebut dengan korupsi pada tingkat tertentu, yaitu bupati, gubernur, sampai dengan pemerintah, yaitu DPR. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya, Albert Milano, manajer The Raiders Digest, yang bertanggung jawab untuk memproses tagihan menggelapkan $1 juta selama periode 5 tahun.
Dia memasukkan tanda tangan atasan pada faktur untuk layanan yang tidak pernah dilakukan, menyerahkannya ke hutang dan memasukkan pengesahan pada cek itu dan menyetorkannya ke rekening. Milano menggunakan dana curian untuk membeli rumah mahal, 5 mobil, dan sebuah perahu. Jadi si Milano ini seorang manajer di perusahaan Rader and Digest. Dia ini membuat nota palsu terkait dengan layanan dari luar. Yaitu hutang. Jadi kayak ada supplier, padahal tidak ada kegiatan pelayanan atau perbaikan penggunaan jasa atau perbaikan jasa atau apapun itu terkait dengan jasa. Tapi si Milano ini membuat seolah-olah telah melakukan perbaikan atau penggunaan jasa di kantor Rader Digest ini selama periode 5 tahun. Nah, dia memasukkan tanda tangan dari direkturnya si perusahaan abal-abal ini. Jadi perusahaan nggak ada, dibuat seolah-olah ada, sehingga timbullah cek untuk melakukan pembayaran ke perusahaan tersebut. Nah, setelah cek itu keluar, ternyata si Milano ini mencairkannya ke rekeningnya sendiri. Untuk kebutuhan apa? Membeli rumah, membeli mobil, dan sebuah perahu. Yang kedua contohnya, seorang wakil presiden bank menyetujui pinjaman macet sebesar 1 miliar dengan imbalan $585.000 dalam bentuk swap. Pinjaman tersebut merugikan bank sebesar 800 juta dan membantu memicu keruntuhannya. Jadi kalau sebuah bank itu kan biasanya melihat kemampuan dari seorang yang ingin meminjam. Biasanya ada agunan, atau kalau misalnya sebuah perusahaan dilihat dari laporan keuangannya, apakah dari cash flow-nya dia termasuk bisa membayar atau tidak. Nah, wakil presiden bank ini menyetujui, padahal si perusahaannya ini tidak layak untuk mendapatkan pinjaman. Dia menyetujui karena apa? Karena dia akan diiming-imingi uang berbentuk $585.000 yang akan diterimanya. Jadi dia meng-ACC pinjaman tersebut, sehingga setelah diselidiki karena si perusahaan ini tidak mampu membayar pinjaman tersebut, ternyata ada penyalahgunaan dari wakil presiden bank tersebut. Nah, dari sinilah maka wakil presiden tersebut dipecat. Faktor penyumbang yang paling signifikan dari sebagian besar penyelewengan adalah tidak adanya pengendalian internal dan atau kegagalan untuk menegakkan pengendalian internal yang ada. Jadi faktor utamanya adalah pengendalian internal. Makanya pentingnya sebuah pengendalian internal di sebuah perusahaan, yaitu untuk kontrol dari baik buruknya suatu perusahaan. Pelaporan penipuan keuangan. Komisi Nasional Pelaporan Keuangan Penipuan atau Komisi Tradeway mendefinisikan pelaporan keuangan yang curang sebagai tindakan yang disengaja atau sembrono, baik dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Manajemen memasukkan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditur, menaikkan harga saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dan masalah perusahaan. Jadi selain laporan keuangan terkait dengan neraca, laba rugi, dan perubahan modal, dalam catatan laporan keuangan kita juga harus menampilkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Nah, di laporan penipuan keuangan ini bisa aja manajemen agar dapat menaik investor sama kreditur, dia menaikkan pendapatannya dan mengurangi bebannya. Bisa juga dengan menutup hutangnya di akun neraca. Jadi seolah-olah hutangnya itu sangat sedikit sehingga kemungkinan besar akan menarik si kreditur untuk meminjamkan uangnya. Begitu juga dengan terkait dengan investor. Ketika dia menaikkan pendapatannya dan mengurangi
bebannya, maka laba yang dihasilkan akan sangat besar. Sebagai investor pasti kita akan melihat, wah ternyata kinerja perusahaannya bagus ya. Dilihat dari labanya yang sangat meningkat drastis. Misalnya dari tahun 2020 ke 2021 ternyata peningkatannya cukup drastis. Atau dari 2018 dilihat tingkatannya cukup drastis. Naik terus. Jadi minat untuk menginvestasikan dananya di perusahaan itu adalah ada. Padahal di balik itu adalah semua ulah si manajemen yang memasukkan laporan keuangan. Komisi Tradeway merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi penipuan keuangan. Yang pertama, membangun lingkungan organisasi yang berkontribusi pada integritas keuangan dan proses pelaporan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Yang ketiga, menilai risiko kecurangan pelaporan keuangan di dalam perusahaan. Yang keempat, merancang dan menerapkan pengendalian internal untuk memberikan jaminan yang wajar untuk mencegah pelaporan keuangan palsu. Nah, yang terpenting dari proses ini adalah kita sebagai calon investor atau kreditur itu meminta laporan keuangan dari auditor independen. Kenapa harus dari auditor independen? Karena auditor independen ini tidak terkait dengan perusahaan. Kalau misalnya auditor internal itu ya memang bagus, sudah bagus, dalam arti kata tingkat pengendaliannya sudah ada. Karena di sana ada si auditor internal. Tapi untuk memastikan apakah sesuaian untuk pelaporan memenuhi PSAK, sudah sesuai dengan mencerminkan kondisi saat ini, kita membutuhkan seorang audit internal yang meyakinkan kita bahwa laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Pernyataan standar audit atau statement audit standar nomor 99. Pertimbangan kecurangan dalam audit laporan keuangan berlaku efektif pada Desember 2002. SAS nomor 99 mengharuskan auditor untuk memahami penipuan. Nah, kita sebagai auditor kita harus berpikir sebagai penjahat. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita berpikir lurus, maka tidak akan berjalan yang namanya kecurigaan-kecurigaan yang terdapat di dalam perusahaan. Kayak misalnya misalnya hutang. Kok hutangnya sudah 10 tahun tetap segini-segini aja? Pertama kita klarifikasi ke bagian account payable. Kenapa ini hutangnya kok nggak tertagih dalam 10 tahun? Ini udah nggak wajar. Dia memberikan klarifikasi. Nah, setelah dia memberikan klarifikasi, kita sebagai auditor harus melakukan investigasi lebih lanjut, yaitu dengan mengirimkan langsung surat pernyataan apakah benar perusahaan ini memiliki hutang kepada perusahaan Anda sebesar segini dan belum membayar, seperti itu. Jadi, kita harus berpikir kira-kira apa yang akan terjadi di perusahaan terkait dengan penipuan-penipuan atau terkait dengan laporan keuangannya yang janggal ini. Terus mendiskusikan resiko salah saji material yang curang. Semisal untuk menaikkan pendapatan, perusahaan jasa mengakui pendapatan diterima di mukanya secara keseluruhan. Jadi semisalnya pembelian perusahaannya ada perusahaan tiketing atau perusahaan pesawat lah. Dia ini membeli tiket dari maskapai langsung, kayak ada stoknya gitu, belum jadi kayak dijatah gitu. Nah, si pelanggannya dia ini sudah membeli, tapi untuk tahun depan. Nah, keseluruhan pembelian tiket ini diakui pada tahun ini. Jadi itu mendiskusikan resiko salah saji material yang curang. Harusnya si pendapatan diterima di muka ini diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan jasa di kemudian hari, yaitu tahun depan ketika
pelayanan dari maskapai ini, yaitu penerbangan, sudah dilakukan dan didapatkan oleh pelanggan. Dapatkan informasi. Nah, informasi ini didapat dari mana? Sebelum kita melakukan audit, pertama kita harus melakukan interview terkait dengan SOP perusahaan. Apakah masing-masing dari karyawan ini sudah melakukan sesuai dengan SOP-nya? Mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi resiko. Setelah kita tadi menginterview masing-masing karyawan sesuai SOP, kalau ada yang tidak sesuai dengan SOP, maka nanti kita akan melihat resiko yang mungkin terjadi karena ada urutan-urutan dalam pengerjaannya yang berbeda atau tidak sesuai dengan ketentuan SOP, standar operasional perusahaan. Mengevaluasi hasil tes audit mereka, mendokumentasi dan mengkomunikasikan temuan. Biasanya mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ini kepada manajemen. Kayak terkait biasanya kebanyakan sih salah penjurnalan, kayak penempatannya atau kayak penempatannya. Terus terkait dengan hutang tadi, apakah mau dibayarkan atau tidak nanti ke depannya. Terus ada juga kadang terkait dengan piutang. Kadang kalau kita lakukan penjualan secara kredit kan menimbulkan piutang. Ada juga pelanggan yang membayarnya itu sangat lama, apakah ingin dihapuskan atau ingin dicadangkan. Itu menjadi komunikasi antara auditor dan manajemen. Dan terakhir, menggabungkan fokus teknologi. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Beberapa pelaku penipuan tidak puas dengan dan tidak senang dengan pekerjaan mereka dan membalas dendam terhadap atasan. Yang lainnya adalah karyawan yang berdedikasi, bekerja keras, dan terpercaya. Sebagian besar tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Mereka jujur, dihargai, dan dihormati sebagai anggota komunitas mereka. Dengan kata lain, mereka adalah orang baik yang melakukan hal buruk. Jadi karena ada ketidakpuasan terhadap atasannya, dia jadi melakukan penipuan. Pelaku penipuan komputer biasanya lebih muda dan memiliki lebih banyak pengalaman dan keterampilan komputer. Beberapa dimotivasi oleh rasa ingin tahu, pencarian pengetahuan, keinginan untuk belajar bagaimana segala sesuatu bekerja, dan tantangan untuk mengalahkan sistem. Perangkat lunak berbahaya adalah bisnis besar dan mesin keuntungan besar bagi penjahat bawah tanah, terutama bagi peretas yang paham digital. Jadi kebanyakan penipuan komputer ini dilakukan oleh orang yang lebih muda, karena orang yang lebih muda itu lebih up to date terhadap teknologi terbaru. Dia penasaran, kenapa begini. Jadi kalau kalian pernah baca artikel, ada anak SMP yang bisa menghack sebuah situs di Amerika sana. Dan ketika ditanya, kok kamu bisa melakukan ini? Saya belajar otodidak di warnet. Jadi segala sesuatu itu timbul karena rasa ingin tahu. Dari situlah muncul keinginan belajar lebih untuk bagaimana caranya memperoleh hal-hal seperti itu. Ketika kita berniat baik, kita akan menghubungi perusahaan itu dengan mengatakan web Anda bermasalah terkait dengan sistem pengamanannya di sini. Tapi ketika kita melakukan tindakan itu sebagai sesuatu yang buruk, maka kita akan meminta imbalan. Web Anda saya hack. Jika ingin dibuka, tolong berikan uang senilai segini. Seperti itu. Jadi tergantung minat dari manusianya. Jadi karena di sini kita melakukan kecurangan, maka yang dibahas adalah sisi negatifnya. Segitiga kecurangan. Bagian besar pelaku predatory fraud yang dibutuhkan oleh penipuan adalah kesempatan dan pola pikir kriminal yang memungkinkan melakukan penipuan. Segitiga fraud itu atau kecurangan itu biasanya disebut dengan fraud triangle. Ada opportunity, kesempatan, rationalization, rasionalitas, dan
tekanan, di mana kesempatan ini terkait dengan menyembunyikan, melakukan, dan mengubah. Nah, kalau untuk rasionalisasi, pembenaran, kekurangan integritas personal, dan sikap. Kalau tekanan terhadap keuangan, kalau ini adalah tekanan untuk pegawai, yaitu gaya hidup dan emosional atau emosi. Nah, kalau ini untuk tekanan terhadap laporan keuangan. Di sini ada kondisi, industri, dan karakteristik manajemen. Tekanan adalah insentif atau motivasi seorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan keuangan sering memotivasi penipuan penyelewengan oleh karyawan. Contoh dari tekanan tersebut termasuk hidup di luar kemampuan seseorang, kerugian finansial yang besar, atau pribadi yang memiliki tinggi hutang. Jenis tekanan kedua adalah emosional. Banyak penipuan karyawan dimotivasi oleh keserakahan. Beberapa karyawan beralih ke penipuan karena mereka memiliki perasaan dendam yang kuat atau percaya bahwa mereka tidak diperlakukan adil. Mereka mungkin merasa gaji mereka terlalu rendah, kontribusi mereka tidak dihargai, atau perusahaan mengambil keuntungan dari mereka. Jenis tekanan karyawan yang ketiga adalah gaya hidup seseorang. Orang tersebut mungkin membutuhkan dana untuk mendukung kebiasaan berjudi, mendukung kecanduan narkoba dan alkohol. Jadi pertama, tekanan keuangan ini terkait dengan tingginya hutang yang dimiliki oleh karyawan. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk menutupi atau melunasi hutangnya tersebut. Yang kedua, jenis emosional. Emosional kayak misalnya kita sudah bekerja selama 5 tahun, sedangkan ada anak baru setahun, dan dia langsung diangkat menjadi atasan kita. Di situ timbul rasa emosional. Kenapa selama ini saya bekerja tidak dihargai ya, sedangkan anak baru langsung mendapatkan promosi yang tinggi, istilahnya dari baru 1 tahun langsung menjadi senior kita. Maka di situ mereka merasa dari sisi gaji mereka rendah, dari sisi jabatan mereka juga merasa tidak adil. Yang ketiga, jenis tekanan gaya hidup. Nah, ini kalau sudah menjadi sebuah lifestyle-nya dari seseorang. Ketika orang itu ingin memiliki sebuah handphone yang terbaru, itu memotivasi dia untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali, yaitu membentuk kecurangan atau berjudi ini. Karena kalau sudah berjudi itu kan sudah sesuatu yang kecanduan. Kalau udah candu itu susah dihilangkan. Maka dari situ kita harus merubah gaya hidup agar tidak menjadi seseorang yang memiliki lifestyle yang tinggi. Kedua, peluang atau opportunity. Peluang adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan pribadi seseorang yang mungkin pelaku melakukan 3 hal, yaitu melakukan penipuan. Sebagian besar contoh pelaporan keuangan yang curang melibatkan pernyataan aset atau mendapatkan yang berlebihan, pernyataan kewajiban yang terlalu rendah, atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Jadi ini pelaporan keuangan ya. Pernyataan kewajibannya terlalu rendah. Jadi utangnya diakui rendah. Jadi harusnya hutangnya tinggi, dia laporkan di laporan keuangan atau di neraca itu rendah. Menyembunyikan. Untuk mencegah deteksi aset dicuri atau laporan keuangan dilebih-lebihkan, pelaku harus menjaga persamaan akuntansi tetap seimbang dengan menggabungkan aset lain atau penurunan kewajiban atau ekuitas. Jadi karena dia paham dan mengerti akuntansi, untuk menutupi penipuannya, dia harus melakukan balance atau persamaan dari akuntansi. Jadi dia bisa membuat seolah-olah ada pembelian perlengkapan, padahal perlengkapan yang nggak ada, yaitu dengan membuat bon palsu. Di situ nanti kan asetnya bertambah dan kasnya berkurang. Ubah pencurian atau penarikan yang salah menjadi keuntungan pribadi. Dalam penyelewengan penipu, pelaku yang tidak mencuri uang tunai atau menggunakan aset curian secara pribadi harus mengubahnya ke bentuk yang bisa dibelanjakan. Misalnya,
karyawan yang mencuri inventaris atau persediaan atau peralatan, menjual item atau mengubahnya menjadi uang tunai. Jadi di sini itu kayak misalnya perusahaan itu kalau misalnya beli kertas itu kan nggak cuma 1 rim 2 rim, biasanya dia berbentuk box yang banyak. Nah, sebagai karyawan kita ambil itu 1 rim, kita jual, akan menjadi uang tunai. Atau ada misalnya nih bangku kan termasuk peralatan yang sudah tidak terpakai, ada di gudang, kita ambil, kita jual. Nah, uangnya itu masuk ke kantong kita pribadi. Itu yang disebut dengan merubah pencurian. Jadi dari barangnya tadi adalah berbentuk fisik menjadi bentuknya uang. Rasionalisasi. Sebuah rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Ini dapat berupa pembenaran. Jadi kayak rasionalisasi, yang saya lakukan ini benar kok, nggak salah, benar. Jadi mindset kita dibuat untuk mengatakan bahwa ini tidak melanggar aturan, ini adalah jalan yang biasa, ini bukan sebuah kesalahan. Saya hanya mengambil apa yang mereka berhutang kepada saya. Sikap, aturan tidak berlaku untuk saya. Jadi selain pembenaran diri juga sikap. Mungkin ini berlaku buat orang lain, tapi buat saya nggak berlaku. Karena di dalam mindset kita sudah ada pembenaran, terus sikap kita mendukung pembenaran tersebut. Atau kurangnya integritas pribadi. Mendapatkan apa yang saya inginkan lebih penting daripada jujur. Jadi kita mengkesampingkan sebuah kejujuran hanya untuk kepuasan pribadi kita. Jadi sebagai manusia harus memiliki integritas tinggi, yaitu ketika sesuatu yang menurut norma itu adalah salah, maka itu adalah salah. Jangan kita menjadi mindset bahwa itu adalah benar, itu adalah benar. Nah, itu yang disebut dengan rasionalisasi. Dengan kata lain, pelaku merasionalisasi bahwa mereka tidak jujur, bahwa kejujuran tidak diperlukan, dan bahwa mereka menghargai apa yang mereka ambil lebih dari kejujuran dan integritas. Jadi karena rasionalisasi ini atau mindset kita yang sudah salah, kita mengatakan bahwa saya berhak untuk memperoleh ini. Jadi menurut mereka itu adalah tindakan yang wajar dan bukan kesalahan. Kecurangan komputer. Kecurangan komputer adalah setiap penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukannya. Klasifikasi penipuan komputer. Penipuan input cara paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah mengubah atau memasukkan input komputer sebagai berikut. Seorang pria menggunakan desktop publishing untuk menyiapkan tagihan perlengkapan kantor yang tidak pernah dipesan atau dikirim dan mengirimnya ke perusahaan lokal. Faktur kurang dari $300, jumlah yang sering kali tidak memerlukan pesanan pembelian atau persetujuan persentase yang tinggi dari perusahaan membayar tagihan. Jadi ada banyak perusahaan yang misalnya limit 1 juta ke bawah, tidak perlu otorisasi dari atasan, cukup bagian keuangan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh si pria ini. Dia dengan menggunakan desktop publishing, yaitu dengan form yang ada di komputer, lalu menyiapkan $300 ini. Kemudian seolah-olah dia buat ini adalah sebuah tagihan untuk perlengkapan kantor, yang kemudian dia bayarkan sendiri karena dia ini adalah bagian dari keuangan. Yang kedua, seorang karyawan di Coliseum Memorial Veteran menjual tiket harga penuh kepada pelanggan dan memasukkannya sebagai tiket setengah harga dan mengantongi selisihnya. Jadi di komputer ini dia mengkliknya itu dengan harga setengah, padahal faktanya dia menjual dengan harga penuh. Jadi misalnya harga tiket dari Coliseum ini adalah 100.000, tiket penuhnya 100.000, di komputer dia hanya mengklik setengah harga, yaitu 50.000, dan 50.000-nya ini masuk ke kantong pribadinya.
Klasifikasi kecurangan komputer. Jadi ada kecurangan input, kecurangan prosesor, kecurangan data, kecurangan output, dan kecurangan instruksi komputer. Penipuan prosesor. Penipuan prosesor mencakup penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Sebagai contoh, dua angkutan tanpa hak akses yang sesuai diretas ke opsi saham CISO System, mentransfer lebih dari 6,3 juta dolar saham CISO ke akun pialang mereka, dan menjual saham. Mereka menggunakan sebagian dana untuk mendukung gaya hidup mewah, termasuk 52.000 Mercedes-Benz, cincin berlian 44.000, dan jam tangan Rolex sebesar 20.000. Jadi dia meretas nih akun opsi ini, kemudian dia memindahnya ke akun saham mereka, akun pialang mereka. Kemudian mereka dengan bebas langsung menjual saham tersebut untuk keperluan pembelian mobil dan cincin berlian, juga jam tangan. Penipuan instruktur komputer atau instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Penipuan data. Menggunakan, menyalin, menelusuri, mencari, dan merusak data perusahaan secara ilegal merupakan penipuan data. Penyebab terbesar dari pelanggaran data adalah kelalaian karyawan. Misalnya, karyawan yang menggunakan flash driver kecil dapat mencuri data dalam jumlah data besar dan menghapusnya tanpa terdeteksi. Contohnya di sini, seorang insinyur perangkat lunak mencoba mencuri rencana mikroprosesor baru Intel. Karena dia bisa melihat tetapi tidak bisa menyalin atau mencetak rencana tersebut, dia memotretnya layar demi layar di larut malam kantornya. Tanpa sepengetahuannya, salah satu pengendalian Intel adalah memberitahu keamanan saat rencana dilihat. Setelah jam kerja, dia tertangkap basah dan ditangkap. Jadi di sini contohnya yaitu si penyalinan ini ya. Karena dia penipuan data, karena dia ini gak bisa menyalin, tapi dia bisa melihat. Jadi semua dari proses Intel yang baru ini nih, mikroprosesor di Intel yang baru ini dipoto satu-satu. Untuk apa? Untuk dijual ke pesaing. Karena ini terkait dengan hak cipta. Kalau misalnya dalam makan ini disebut dengan formula. Jadi formulanya itu yang dipoto. Harus begini. Nah, nanti perusahaan pesaing akan membayar lebih karena ini termasuk aset untuk si perusahaan pesaing.